Tim Sidak Media Jabar kali ini berada di Baperinda. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Dan mana, Pak? Dari Media Jabar. Pak, badai ke Pak. Abah. Di RPJMD di pemerintahan Pei dan Akur ini apa saja sih, Bang? Baik, saya serahkan saja bukunya lah. Ini RPJMD-nya. Nanti tolong dijadikan bubur. Kalau sudah jadi DPA, itu tidak mungkin tidak ada di RPJMD. Nggak mungkin ada muncul tiba-tiba di RKA, tidak ada di RPJMD-nya. Kalau teman-teman nyari di RPJMD, kata Subangfest, mungkin tidak ada secara spesifik. Di Subangfest itu, kalau kami pelajari berdasarkan kajian teknokratik, jadi kan Ini kan ada beberapa janji politik, Pak, yang secara implisit masuk ke RPJMD mana saja sih, Bang? 30 janji politik itu kurang lebih baru 16 yang sudah direalisasikan dalam 2 tahun. Awal, apa yang diperjanjikan oleh Pak Bupati kepada masyarakat pada saat kampanye itu harus tertuntaskan. Beliau seringkali menyampaikan, saya nggak mau disebut sebagai bupati pembohong. Bang Pes itu dibiayai APBD juga dan ada sponsor juga. Kalau APBD mah kan sudah jelas ya 200 jutaan di sini. Kalau sponsor sejauh yang kami pahami itu tidak merupakan bagian dari TJSR. Kalau sponsor, karena kalau Logo BJB cina di Subang Pes lebih besar daripada ya mungkin karena logo Pemda gitu. mungkin karena Bang Pes yang kata-kata kan sponsor. Tapi harus lebih gede dari Bang BJB berarti. Kita harus ada tugas berat bagi Media Jabar bersaing dengan BJB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Sidak Media Jabar kali ini berada di Baperinda. Kita akan bertanya banyak soal terkait Subang. Apa Pak? Subang apa? Kan kita itu mau berbicara soal apa kemarin teh sempat ngobrol kan kemarin. Iya. Pokoknya RPJMD. pokoknya kita tanya aja lah. Dulu mau ikut nggak mau ikut? Wih, ini kebetulan juga ada Pak Agus Eko yang sama-sama penasaran katanya terkait sidak kali ini. Dan mudah-mudahan kita mendapat jawaban yang memuaskan untuk warga masyarakat Kabupaten Subang. Memuaskan dulu, bentar, kita kan sekarang mau berbicara soal RPJMD ya Pak Eko ya. Jadi kan bupati itu setelah dilantik itu membuat bupati dan wakil bupati membuat RPJMD. Tanya heula RPJMD naon? RPMJ itu sendiri apa? RPJMD. RP Rencana. Rencana. P-nya pembangunan. J R P J ya. Jangka. Jangka. M Menengah. D D daerah. Daerah. Lain dapur. Oh. Gitu. Nah, kan banyak pihak gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Mau ketemu sama Abah, Bu? Pak, tapi udah janjian. Udah. Nanti bilang dulu ya. Oh iya, ya Bu. Bilangnya belum gitu. Hah? Ada dari mana, Pak? Dari Media Jabar, Bu. Oke, katanya sambil menunggu menunggu apa ya? Hah? Kurang tekan tidak, tapi kurang terjanjian. Sebetulnya antara janji dan tidak janji sebetulnya nama. Ya pokoknya. Janjian ya, Bang janjian. Saya yang menjanjikan setadi pagi itu komunikasi dengan asistennya. Saya tanya, Abah ada nggak? Ada. Gitu, udah we gitu. Nah, penting diketahui RPJMD ini menjadi sebuah kerangka pembangunan di Kabupaten Subang. Ya. Selama pemerintahan Reynaldi dan Agus Maskur. Jadi setiap 5 tahun sekali itu selalu ada itu RPJMD itu. RPJMD itu rancangan itu ya. Rencana atau rancangan sih sebetulnya Pak? Rencana atau rancangan ini teh? Rencana nanti diimplementasikan ku RKPD di OPD jadi RKPD tahunan gitu. Setahun sekali gitu. Nah, pokoknya mah arek rancangan ge engke urang tanyakeun we. Itu nah. Soalnya kan banyak publik Pak Eko ini menurut
Bupati ayeuna teh cenah sudah ada pembangunan yang tidak sesuai RPJMD. Nu belah mana ieu? Wah. Tidak sesuai. Isu atau kumaha? Nya teuing Itu jelas ya pokoknya. jelas Kan di pokoknya. RPJMD teh tertulis beureun infrastruktur. Tapi yang paling pasti mang pokoknya mah 5 menit aksimu untuk Indonesia bebas dari korupsi gitu emang tah. Walah 5 menit. 5 menit. Terus kumaha? Kan bingung. Tuh. Oh, siap. Come on. Ini buah. Ini kakarekeun urang mang sidak make calana mang. Jadi ini ciri-cirinya Mang Eko ini sudah bertemu dengan para petinggi katanya. Iya. Ini Nggak tahu sedang- petinggi mana. Ini ya. tuh ciri-cirinya sedang rudet mah. Soalnya kalau ketemu sama petinggi mah Itu lain. Oh belah deui. baru ketemu presiden kayaknya. Iya. Soalnya terus presidennya kan Harus rapi. Ini juga harus dikancingin sebenarnya. Assalamualaikum. Kak, Pak, badai ka Pak. Kabar. Mohon. Assalamualaikum. Mohon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bahana paling mana? Bahana. Oke, Cek. Oh, mak. Terus di dia, Pak. kita sudah ada di ruangan kepala badan. Kepala Badan Baperinda. Itu Baperinda, itu Badan Perindustrian sih, Mas. Apa ya? Tahu sih Bapak Rinda itu soal anyar kan ya bener tahu itu apa? Ya. Badan penelitian apa sih? Ya pokoknya make ke Abah urang tanyakeun lah. Baperinda, da Badan. perindustrian ngeunaheuna mah Baperinda teh gitu. Badan Perindustrian Daerah. Hanya soal RPJMD gitu. Soalnya loba nu laporan ke Mang Dodo cenah nya. Ya. Salah loba program anu Anu termasuk memang RPJMD. nah itu tidak tercatat atau mungkin belum dicatat ya. Pokoknya itulah. Kan yang setahu kita mah Eko yang masuk RPJMD infrastruktur masuk. Udah pasti itu ya. Ini pasti sama pendidikan, Seragam aja langsung tuh berarti Ya. seragam gratis. pendidikan, kesehatan. Kesehatan pasti seragam gratis. Ini yang tadi sarung. Assalamualaikum, Mbah. Aduh. Mbah, damang, Mbah. Aduh. Nih. Itu sarungnya di mobil. Kan acaranya cenah bener-bener situasi mendadak teh apa? Bah di dieu, Bah. Sidak teh. Oh. Abah mah di dieu. Sama itu bagi itu Bah, di dieu, Bah. Noh. Mang Donan. Nah, media Jabar kita sekarang sudah ketemu nih sahabat Pak Kaban. Kaban. Oh Pak Iwan Sahrul. Sementara saya juga kadang suka terkecoh dengan namanya beliau. Katanya Abah, tapi ternyata Pak Iwan ini dari mana ambil Abah? Pokoknya kayak orang tanya ke Abah Sapro. Pokoknya orang tanya ke Dia kan mending ngaguar silsilah kunaon ti Iwan jadi sapro. Potensi viralnya lebih tinggi. Tapi eta mah engke bakal biakna tilu session namanya. Tilu session. Tapi yang paling penting ini kan tadi kawan-kawan katanya mengatakan ada miss di pemerintahan, ada beberapa pembangunan katanya rencana pekerjaan yang bukan rencana pekerjaan ya, kegiatan yang katanya tidak sesuai dengan RPJMD katanya gitu, Bah. Nah, yang paling penting diketahui oleh masyarakat di RPJMD di pemerintahan Rey dan Akur ini apa saja sih, Bah? Kan itu dulu ya supaya masyarakat itu mengetahui, Bah. Baik, saya serahkan saja bukunya lah. Ya, kalau harus menjelaskan secara gamblang ini sangat tebal, pasti butuh berbulan-bulan. Emang Saya kira selesai podcastnya ya, jadi saya serahkan saja langsung ini RPJMD-nya. Nanti tolong dijadikan bubur.
Nanti kita makan. Silahkan bisa dicek langsung, dokumennya juga sebetulnya sudah dipublish di website, jadi bisa diakses. Ya. Ya, karena Sampaikan dulu, kita kesampingkan dulu ini ya. Iya. Ada tama di-cut heureus ya. tapi menyana kata halus eta. Tidak maca. Tidak diajar maca di wae. Oke. Nah, Bah, dari kerangka besar aja dulu, Bah. Apa saja sih, Bah, yang menjadi Tadi kan ada yang program yang tidak masuk, sebut aja tadi contohnya Subang Fest kayak gitu. Nah itu apakah masuk atau tidak? Masuk. Jadi teman-teman sekalian dari Media Jabar, kalau sudah jadi DPA itu tidak mungkin tidak ada di RPJMD. Karena dasar lahirnya DPA itu RKA. Dasar lahirnya RKA itu adalah KUA, PPAS dan RAPBD. Dasar lahirnya RAPBD itu RKPD. Rencana Kerja Pembangunan Daerah 1 tahunan. Dasar RKPD itu RPJMD. Gitu. Jadi nggak mungkin ada muncul tiba-tiba di RKA, tidak ada di RPJMD-nya. Karena runtutan lahir RKA itu dari dokumen 5 tahunan. Runtutan lahir dari dokumen 5 tahunan itu dari dokumen 20 tahunan dari RPJPD-nya. Hanya memang kalau di RKA itu sudah bicara spesifik komponen kegiatan. Jadi kalau teman-teman nyari di RPJMD kata Subang Fest mungkin tidak ada secara spesifik, sama seperti teman-teman ngecek misalkan indikator utama, salah satu indikator kinerja utama Pak Bupati itu adalah pelaporan sakit. Nggak mungkin tuh muncul di RKPD-nya sakit, pasti munculnya misalkan rapat-rapat koordinasi penyusunan dokumen sakit kalau di RKA-nya. Tapi di narasi kebijakan RPJMD, indikator kinerja yang diampu oleh bupatinya itu nilai indeks reformasi birokrasi ya, IRB. IRB itu bagian prentelannya sakit jadi tanggung jawabnya beberapa OPD. Jadi namanya juga kan dokumen makro, jadi arah ke mencakup visi misi tujuan, indikator tujuannya ada di situ, sasaran ada indikator sasarannya di situ. Dalam mencapai sasaran itu ditetapkan strateginya, ditetapkan arah kebijakannya, ada fokus pembangunannya. Baru tuh dari fokus pembangunan dan arah kebijakan itu dituangkan dalam RKPD, dituangkan dalam KUA PPAS. Setelah dari KUA PPAS menyusun RKA, dari RKA dibahas RAPBD, dari RAPBD jadi APBD, jadi APBD jadi DPA. Panjang runtutan. Panjang. Sama seperti apakah ngebangun jalan antara mana jalan, misalkan salah satu ruas jalan kabupaten misalkan ya Subang ini lah pasti Parung ada di RPJMD mual aya. Tapi narasi kebijakan dan prioritas pembangunannya pasti ada di RPJMD. Judul besarnya ada. Judul besarnya muncul ruas jalan Parung akan dilaksanakan 2026 di RKA ada mual aya di RPJMD-nya. Secara eksplisit pun masuk berarti. Masuk. Tapi tidak tertulis. Tidak secara spesifik tertulis. Nah, kalau jalan janji politiknya itu di yang 30 itu berarti yang penuntasan jalan kabupaten, kan janji politik itu ada 30 ya. Nah, termasuk yang Subang Fest itu tadi kami juga sudah telusuri, itu di narasi kebijakan janji politiknya itu di narasi janji politik yang nomor 22 ya. Nomor 22 pengembangan destinasi wisata dengan melibatkan kaum muda kreatif. Nah, itu janji politik. Pengembangan destinasi wisata dengan melibatkan kaum muda kreatif. Nah, itu janji politiknya. Bentuk penerjemahannya seperti apa, hasil diskusi muncullah Berarti agenda nuker di Sedater cocok berarti Sedater nuker kemarinnya. cocok karena kan sebetulnya si Subang Fest itu kalau kami pelajari berdasarkan kajian teknokratik. Jadi kan kalau kita di Baprida dulu BP4D setelah bupati berjanji pada saat kontestasi pilkada, kita dudukan naskah teknokratiknya apa. Ada pendekatan teknokratik. Muncullah di situ nanti tadi tuh yang disebut visi, misi, sasaran, tujuan, sasaran, indikator tujuan sampai ke indikator program, sampai ke indikator subkegiatan. Nah, itu diteknokratikan sama kita, lahirlah itu. Teknokratik apa sih itu? Naon coba teknokratik. Jadi Para ginyen kopi gini. eta mah teko eta mah. Pokoknya pokoknya rencana lah, pokoknya apa. Tapi makanya si Subang Fest itu kan sebetulnya kalau kami memandang ini bisa jadi salah satu brand image baru pemerintah daerah Kabupaten Subang.
Kenapa? Karena orang-orang sudah nge-announce nih setiap hari minggu terakhir di tiap bulan pasti ada Subang Fest. Tahun pertama mungkin yang menikmati orang Subang karena terfokus di amphitheater. Tahun kedua Subang Fest tahun di 2026 sudah mulai nih bergeser ke beberapa daerah di wilayah Kabupaten Subang, bahkan diintegrasikan dengan destinasi wisata. Kita coba dengan teater. Nah, kita berharap nanti bukan hanya orang Subang tapi memantik juga datang wisatawan luar dari Kabupaten Subang. Orang kan akan mikir, oh Subang Fest minggu terakhir nih di tiap bulan, artisnya siapa nih? Orang Purwakarta pengen datang. Kan implikasi perputaran ekonomi yang senantiasa dijelaskan sama Pak Bupati akhirnya terjadi. Nilai akupansi hotelnya jadi naik. Nih Mbah, sebelum bicara lebih jauh lagi, ini saya tetap penasaran. Apa sih arti kata dari Baperida itu sendiri? Karena setahu saya warga masyarakat Kabupaten Subang juga pasti bertanya, karena setahunya masyarakat ataupun teman-teman di luar itu dulu itu kan BP4D ya. Nah, hari ini berganti nama menjadikan Baperinda. Nah, Baperinda itu apa sih, Bah? Oke. Pertama harus yang muda aja, Pak, jangan yang seni. Soal pas dibawa ke teknokratik muka bayangna kalah para ginyin kopi. Eta. Tektonik ya, Ujung-ujungnya kalah nyerin si kopi ya. BMKG itu ya tektonik. Kita sambil lah kopi. Nah, terus lagian juga ada yang kedua nih, ada juga pesan dari teman-teman seniman, Bah ya, terutama mungkin seniman yang berada di Kabupaten Subang. Mang, katanya, bisa nggak ketika Subang Fest digelar itu, teman-teman ataupun seni yang ada di Kabupaten Subang itu sendiri ditampilkan. Contoh, kita punya ada yang namanya gemyung, ada juga yang namanya gotong singa, terus ada juga seni-seni buhun yang memang perlu dilestarikan dan juga perlu dipublikasikan. Nah, ini maaf, Bah, tolong juga disampaikan ke Bapak untuk terkait Subang Fest besok itu bakal menggelar semua seni budaya yang ada di Kabupaten Subang seperti itu. Jadi ini maaf juga sekedar masukan bahwa janganlah menarik dulu artis dari luar kan seperti itu. Kan banyak juga artis Subang yang kita harus support juga untuk apa? Untuk ya tadi nama baik Kabupaten Subang. Saya kira pasti ke sana sih. Ya. Saya yakin pasti ke sana. Kalau Abah beberapa kali hadir di Subang Fest kan sebetulnya sebelum puncak performer dari gestar yang diundang, yaitu yang tampil sebetulnya anak-anak Subang juga. Saya kira nanti ke sana. Karena kan kalau kita perhatikan ya, kalau Abah memperhatikan, karena kan kalau secara teknis teman-teman mungkin nanti bisa tanya langsung ke Disparpora ya. Tapi kalau saya perhatikan di Subang Fest itu kan temanya tiap bulan berbeda-beda. Mungkin nanti ada apa akan ketemu nanti temanya tema kebudayaan. Ini bukan tema juga sih, namanya juga berubah-berubah, Bang. Iya, timeline-nya. Iya itu temanya. Subang Fest terus ini jadi beda-beda. Iya, temanya lah itu mah. Tema festivalnya. Nah, kalau Baperinda pertama harus diklarifikasi bukan Baperinda, tapi Baperida. Oh, Baperida. Nggak pakai rinda, Baperida. Nah, jadi sebetulnya secara urusan pemerintahan yang kita ampu itu sama. Jadi kan di Undang-Undang 23 2014 itu ada pembagian urusan pemerintahan, ada urusan absolut, ada urusan konkren, ada urusan pemerintahan umum. Yang dibagikan kalau absolut itu sepenuhnya dipegang oleh pemerintah pusat begitu ya, urusan agama, urusan keamanan, urusan moneter. Nah, urusan konkren ini dibagikan oleh pemerintah pusat ke seluruh pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Dibagilah si urusan konkren ini mana yang jadi kewenangan provinsi. Salah satu yang bisa dicontohkan dan teman-teman familiar itu adalah SD, SMP itu jadi kewenangan kabupaten kota, provinsi, SMA-nya jadi kewenangan provinsi. Itu pembagian urusan konkren. Nah, BP4D dan Baperida itu sebetulnya masih mengampu urusan pemerintahan yang sama. Pertama adalah urusan pemerintahan perencanaan pembangunan, yang kedua urusan pemerintahan penelitian dan pengembangan gitu. Urusan pemerintahannya sama, tapi ada Permendagri yang baru yang mengamanahkan pertama, apabila memungkinkan perangkat daerah riset dan inovasinya itu dibentuk tersendiri
Jadi ada OPD baru, OPD riset dan inovasi. Tapi apabila tidak memungkinkan, digabung dengan perangkat daerah yang mengampu urusan perencanaan pembangunan. Nah kebetulan di Subang itu sudah BP4D, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Sangat identik dengan urusan pemerintahannya. Karena muncul Permendagri baru tadi, 74 nomor 21, tahun 2021 kalau nggak salah, yang amanahnya harus ada RIDA di tiap kabupaten kota, maka kita mengusulkan perubahan nama dari BP4D menjadi Baperida. Rida nanti riset Dan inovasi. dan inovasi lain Rinda. Lain Abang. Rinda. Sebelum lanjut, berarti Ya, ngopi jadi dulu. sebelum lanjut kita ngopi dulu ya. Wargi Media Jabar. Kita teruskan ngobrolan tentang RPJMD Kabupaten Subang. Ya, yang tadi kita sudah bahas tentang Subang Pes salah satunya, juga alur dari RPJMD sampai menjadi anggaran sampai realisasinya seperti apa. Nah, kita akan tanya lagi ke Abah berkaitan dengan masih tetap Bah, program yang menjadi janji politik dari Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati pada saat kampanye beberapa tahun yang lalu kan. Ini kan ada spesifik naon Ya. gitu ada. Nah, ngomong dulu Tadi terkait ada janji politik Politik yang beliau. masuk draft. Ini kan ada beberapa janji politik Bah yang secara implisit masuk ke RPJMD mana saja sih Bah? Tercatat dalam dokumen kami dalam 2 tahun ini dari 30 janji politik itu kurang lebih baru 16 yang sudah direalisasikan dalam 2 tahun. Itu contohnya misalkan yang jalan ya, adalah catatannya di kita 16. Nah, beberapa yang 14 yang belum direalisasikan itu karena konotasinya konotasi hibah terutama. Kan kita harus balance dengan kebijakan Pak Bupati. Pak Bupati kebijakannya adalah 2025 memangkas hibah, 2026 masih memangkas hibah karena masih prioritas ke jalan. Nggak mungkin walaupun itu janji politik beliau tapi hibahnya dimunculkan. Nah, beliau juga sudah punya timeline tuh. Nanti mungkin 2028 atau di akhir masa jabatan misalkan si janji politiknya kan tetap harus terpenuhi semuanya. Gitu. Jadi tetap dalam timeline yang kita kawal, apa yang diperjanjikan oleh Pak Bupati kepada masyarakat pada saat kampanye itu harus tertuntaskan. Beliau seringkali menyampaikan saya nggak mau disebut sebagai bupati pembohong. Saya sudah berjanji tapi tidak direalisasikan. Tapi yang jadi kesulitan itu adalah tadi tuh mengurut prioritas di tengah keterbatasan anggaran. Kemarin juga kan Pak Bupati sampaikan pada saat sambutan hari HUT Subang, kita masih prioritas jalan, HUT RI ya, kita masih prioritas jalan, tapi konteks pendapatannya, terutama pendapatan transfer pusatnya masih belum dipulihkan. Kita masih APBD yang berkurang 361 miliar dari tahun 2025. Otomatis kita harus pinter-pinter nih. Bahkan kita istilahnya sudah bukan bicara skala prioritas, menetapkan super prioritas. Super bagus. Jadi yang menjadi super prioritas sekarang berarti jalan. Sementara masih jalan, infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Baru masih itu ya. Masih 3 itu. Insya Allah tahun depan sudah disiapkan jalan kurang lebih 186 miliar untuk 2027. RSUD Pantura juga insya Allah mulai pondasi mungkin tahun depan. Kemudian untuk puskesmas dari 16 puskesmas yang belum memiliki rawat inap, secara bertahap tahun depan kita coba intervensi 1 puskesmas. Informasi dari Dinas Kesehatan insya Allah puskesmas Gunung Sembung ya akan memiliki rawat inap. Jadi engke amang lamun gering teh mang Di Pagaden tuh kudu di ka Gunung Sembung. Kan ieu mah tetanggana. bisa. Kalau mun sekalian lewat ke Gunung Kawi we. Nah, Pak, dari yang RPJMD tadi yang disebutkan dari 16 skala prioritas yang sudah realisasi, yang paling gede di mana sih Pak itu, Pak? Anggarannya? Secara proporsi di jalan, pendidikan dan kesehatan. Secara proporsi ya. Berarti jalan dulu paling gede, pendidikan. Sebetulnya kalau dinominalkan itu pasti di pendidikan. Gitu. Kenapa? Karena kan sekurang-kurangnya 20% dari total APBD. Kesehatan 10% dari total APBD. Infrastruktur jalan itu baru menyentuh
infrastruktur ya, baru menyentuh 8% dari total APBD. Dan itu jadi satu-satunya kabupaten kota di Jawa Barat yang bisa memenuhi amanah dari surat edaran gubernur. Gubernur itu kan mengamanahkan untuk infrastruktur 7,5 sampai 10% dari total APBD. Nah, kita sudah 8%, walaupun ada 7 amanah lain yang tidak bisa kita penuhi mandatnya. Dari 8 itu ada 4 yang belum kita bisa penuhi mandatnya. Oke, Mang. Ada satu lagi pertanyaan deh. Apa? Coba gitu. Saya ini mikirnya error, kan kebenaran, kalau udah kebenaran nih. Disemut berarti ya. Terakhir kan di Bapak Rida itu sebagai sekretaris TJSL ya Bapak? Betul. Jadi sekalian kan Sekretariat ya, sekretariatnya TJSL. Nah itu kan Subang PES itu dibiayai APBD juga dan ada sponsor juga. Kalau APBD mah kan sudah jelas ya 200 juta lah. Sudah ada pasti proyek-proyeknya. Nah, kalau sponsor itu masuk dulu nggak ke TJSL kan biasanya? Kalau sponsor sejauh yang kami pahami itu tidak merupakan bagian dari TJSL. Kalau sponsor, karena kalau TJSL itu yang kita pahami itu kewajiban perusahaan. Tapi kalau sponsorship itu perikatannya adalah perjanjian antara pemohon sponsor dengan perusahaan. Karena kan ada hak dan kewajiban kalau di situ. Tapi kalau TJSL atau CSR wajib perusahaan menyalurkan. Oh jadi tidak lewat sini berarti itu langsung Tidak, berarti ya? langsung. Oke siap. Itu selesai berarti Bang Don ya? Sudah selesai. Berarti dugaan Bang Don salah berarti. Jadi dugaannya ya diduga kan baru diduga. Kemarin Bang Dodo kan menduga itu logo BJB cina di Subang PES lebih besar daripada Ya mungkin logo, karena logo Pemda gitu. Mungkin karena ada perjanjian di situ dengan nominal sponsor yang disepakati antara penyelenggara dengan perusahaan. Saya mau ngasih segini misalkan, biasanya begitu. Tapi logo sponsornya gini ya. lebih gede. Bisa jadi lebih gede ya berarti ya. Ya kayak Kayaknya media Jabar kayak paling gede yang kayak. Jadi Jabar masuk media partner juga nggak? Kan ada beberapa yang media partner tuh. Oh enggak. enggak. Nanti sponsorship media Enggak. Jabar. Kalau untuk media Jabar karena bicara kita sudah PT, mungkin saja di Subang PES yang akan datang kita menjadi sponsorship. Tapi harus lebih gede dari Bang BJB berarti. Nah, kita harus ada tugas berat bagi media Jabar untuk bersaing dengan BJB. Dan mudah-mudahan bisa terlaksana. Nih, Yang bicara di iya, seperti itu ya. Mudah-mudahan kita doakan saja untuk teman-teman pembaca media Jabar atau penonton media Jabar, doakan saja di Subang PES yang akan datang media Jabar menjadi sponsorship. Wallahumma fiq ila pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Sami-sami.